berita acara serah terima penetapan status penggunaan atau PSP aset ex BLBI kepada 9 kementerian lembaga. Dan hal ini merupakan kegiatan yang penting sebagai tindak lanjut dari pengelolaan aset properti ex BLBI oleh Satgas BLBI. Saudara-saudara sekalian, sejak BLBI dibentuk pada tahun 2021 hingga saat ini perolehan Satgas BLBI mencapai 38,2 triliun. 38,2 triliun dengan rincian yang pertama adalah pendapatan negara bukan pajak ke kas negara senilai 1,5 triliun. Yang kedua dalam bentuk sita barang, jaminan harta kekayaan lain dan penyerahan jaminan aset seluas 19.366.503 meter persegi atau setara dengan 17,7 triliun. Dan yang ketiga dalam bentuk penguasaan aset properti itu seluas 20.857.892 meter persegi atau setara dengan 9,1 triliun. Yang keempat dalam bentuk PSP dan hibah kepada kementerian lembaga yang baru saja kita laksanakan diantaranya, dan Pemda seluas 3.826.909 meter persegi atau setara dengan 5,9 triliun. Dan yang kelima dalam bentuk PMN non tunai seluas 670.837 meter persegi atau setara dengan 3,7 triliun. Adapun aset yang dilakukan PSP dan berita acara serah terima yang ditandatangani pada hari ini nilainya mencapai 2,77 triliun atau seluas 989.168 meter persegi yang diserahkan kepada Mahkamah Agung, Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Intelijen Negara, Badan Pengawas Pemilu, Badan Pusat Statistik, dan yang ke-9 adalah Ombudsman Republik Indonesia. Lahan yang dilakukan PSP dan hibah tersebut antara lain diperuntukkan sebagai gedung kantor pelayanan, rumah dinas, laboratorium, kampus Politeknik Negeri, hingga gedung penyimpanan barang bukti. Dan aset ini harus, sekali lagi, harus segera digunakan oleh kementerian lembaga. Karena apa? Agar pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, sekali lagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab tidak lagi menduduki aset tersebut. Semoga dengan penyerahan aset kepada 9 kementerian lembaga, masyarakat Indonesia dapat melihat bahwa aset ex BLBI dipergunakan secara maksimal. Untuk apa? Untuk mendukung kinerja maupun target kementerian lembaga dalam pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Rekan-rekan media sekalian, Satgas BLBI akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Sementara masih terdapat hak negara
dari obligor atau debitur yang belum diselesaikan. Untuk melanjutkan hasil kerja Satgas BLBI, saat ini sedang disiapkan rancangan perpres yang substansinya merupakan kolaborasi berbagai kementerian lembaga untuk menuntaskan hak tagih negara yang belum diselesaikan para obligor dan debitur. Di samping itu, saya tadi juga meminta Satgas BLBI melengkapi ketentuan pasal 26 ayat 6 PP nomor 28 tahun 2022 yang implementasinya untuk segera memanfaatkan dan mendayagunakan aset yang dikuasai BLBI agar bernilai ekonomis. Oleh karena itu, perlu kiranya terobosan untuk memanfaatkan dan mendayagunakan aset ciptaan BLBI agar bernilai ekonomis bagi negara, sekaligus sebagai upaya mengurangi kewajiban para obligor atau debitur. Demikian rekan-rekan media yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih. Masih ada pertanyaan? Ya, silakan. Satgas BLBI kan udah diperpanjang sampai 31 Desember 2024 ini Pak, dan pencapaiannya juga belum 50%. Sebenarnya apa sih Pak yang menjadi kendalanya, dan apakah nanti targetnya itu bakal kalau targetnya kan 100 triliun ya Pak, dengan perpanjangan ini apakah targetnya akan bertambah juga Pak? Terus bertanya juga tentang aset Tommy Soeharto Pak, ini nasibnya gimana ya? Apakah sudah laku? Karena kan termasuk nilainya gede juga nih Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih banyak pertanyaannya. Aset itu tersebar di seluruh Indonesia dan semuanya sudah terdaftar dan penyelesaiannya akan kita lakukan secara bertahap. Itulah sebabnya kita minta agar Satgas ini diperpanjang karena harus menyelesaikan aset-aset tersebut yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian aset yang pertanyaan kedua tadi sudah kita laksanakan. Ya, kita tinggal menunggu. Oke, Pak. Ya, silakan. Selamat pagi, Bapak dan Ibu semuanya. Saya Salika dari Kumparan. Izin memastikan aja Pak, berarti Satgas BLBI ini akan lanjut kembali Pak setelah 31 Desember 2024 ini. Sudah sekian. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, masih banyak aset-aset yang harus kita selesaikan. Dan ini tentunya juga kita memerlukan perpanjangan dari Satgas ini untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kita lakukan yaitu terhadap obligor maupun debitur. Terima kasih. Ya. Terakhir, ya BLBI ya. Oh iya, udah apa mau tanya apa, silakan. Ini sudah pasti di luar BLBI. Oke, silakan. Ya. Baik Pak, terkait peretasan kemarin Ya. yang terjadi, yang timbul di benak masyarakat kan ada kesan hackernya itu justru membiarkan pemerintah melepaskan kunci tersebut gitu. Nah, yang muncul di pertanyaan masyarakat kan sebenarnya dinamika apa yang terjadi antara Kominfo dan hacker tersebut hingga akhirnya surut perdebatan tersebut dan Rabu kemarin kuncinya sudah diberikan tentang kemarin. Itu pertama Pak. Yang kedua soal Satgas Satgas judi online. Pak Hadi kemarin bilang 1 sampai 2 minggu Satgas itu sudah bekerja. Ada 4.000 sampai 5.000 rekening pinjol judul dibekukan gitu. Nah, 2 minggu ini Pak, progresnya sudah seperti apa Pak? Apakah karena kan memang nggak pernah kelihatan semenjak ada isu pertasan kemarin. Boleh dibedakan Pak? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Yang pertama, kita serius untuk menangani permasalahan
PDNS 2 di Surabaya. Serius kita melaksanakan. Yang pertama, apa yang kita lakukan? Yang pertama adalah untuk pelayanan masyarakat yang menggunakan digital, per 1 Juli kemarin sudah berjalan normal. Pelayanan masyarakat sudah bisa dirasakan oleh masyarakat. Walaupun kita terus meningkatkan kemampuan. Yang kedua, pemerintah saat ini terus meningkatkan kemampuan PDN, pengganti PDNS 2 di Surabaya, untuk bisa memiliki kemampuan backup berganda, backup berlapis, dengan pengamanan yang baik. Sekarang terus dilakukan. 2 jawaban itu. Terkait dengan judol. Judol sampai kemarin kami terus melakukan kegiatan, yaitu mendistribusikan nama-nama baik kementerian lembaga yang terlibat judol. Langsung kami tanda tangan, kami serahkan. Karena banyak permintaan dari kementerian lembaga. Termasuk kita juga memberikan, ada beberapa pemerintah daerah yang meminta siapa saja yang terlibat di lingkaran pemerintah daerah, kita berikan. Berikutnya adalah rekening yang dicurigai berdasarkan analisa PPATK sudah kita serahkan sebagian oleh PPATK kepada penyidik Bareskrim Polri. Penyidik Bareskrim Polri memiliki waktu 30 hari untuk membekukan rekening tersebut dan mengumumkan apabila tidak ada yang mengambil uang tersebut, maka uang ini sesuai dengan putusan pengadilan sekali lagi akan kita ambil. Dan prosesnya terus kita akan berkirim kepada Satgas, kepada penyidik di Bareskrim. Belum semuanya, namun terus dikerjakan dan langsung diserahkan kepada penyidik Bareskrim. Kita serius untuk menangani judi online, termasuk kaitannya dengan pinjol, karena banyak korban pinjol kalah judol, yang akhirnya kita lihat sendiri di media massa, mereka putus asa. Ini adalah pekerjaan serius dan akan kita laksanakan secara serius, dan kita melibatkan kementerian lembaga. Demikian rekan-rekan media sekalian. Ya, cukup ya.